Bagaimana kapitalisme menciptakan psikopat, Homo economicus melawan Homo islamicus. Munculnya materialisme telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas pada umat manusia. Memperkenalkan, Homo economicus. Semua orang mengakui bahwa situasi ekonomi saat ini sangat tidak adil. Kesenjangan kekayaan antara kaya dan miskin telah menjadi sangat tidak masuk akal, baik di dalam negara, maupun antar negara. Kemiskinan ini tidak muncul begitu saja. Kami memiliki lebih dari cukup makanan dan lebih dari cukup barang untuk dibawa berkeliling. Di era modern, kemiskinan direkayasa oleh arus utama ilmu ekonomi. Mengapa ini terjadi, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya, itulah yang harus dianalisis, jika kita ingin menemukan solusi. Sebuah studi yang cermat dari model ekonomi tradisional mengungkapkan satu alasan inti, mungkin alasan inti, dibutakan oleh keinginan untuk mengumpulkan kekayaan. Ekonomi arus utama memiliki pandangan yang sangat keliru tentang kemanusiaan. Pandangannya yang aneh tentang kemanusiaan berpusat pada pandangannya tentang manusia dalam model ekonominya. Ia menyebut warga teladan ini sebagai Homo economicus, atau yang dikenal manusia ekonomi. Sebagai representasi teoretis dari perilaku orang-orang biasa, ia menjadi dasar model ekonomi klasik dan neoklasik. Sistem ini telah menjadi paradigma yang berlaku di ekonomi barat selama berabad-abad. Menurut konsep ini, tujuan dari setiap agen ekonomi, yaitu manusia, adalah untuk memenuhi kebutuhannya di dunia di mana sumber daya langka. Ia berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya sebagai produsen, dan memaksimalkan utilitasnya dari barang dan jasa sebagai konsumen. Manusia ekonomi digambarkan sebagai makhluk dengan keegoisan yang diperhitungkan dengan dingin, tanpa pamrih memajukan kepentingannya sendiri bahkan jika itu mengorbankan orang lain. Pertimbangan seperti itu tidak dihitung oleh Homo economicus kita. Gagasan individualisme tanpa hambatan oleh ekonomi arus utama ini telah menciptakan monster yang pernah dibayangkannya. Itu telah mengubah kita semua menjadi psikopat yang dibimbing oleh cinta akan kekayaan materi. Mimpi buruk telah menjadi kenyataan. Dan sementara sebagian besar sarjana ekonomi arus utama mengakui kepalsuan pandangan kemanusiaan ini, mereka tetap menggunakannya dalam model mereka. Bagaimana ini bisa terjadi, dan seperti apa seharusnya Homo economicus yang sebenarnya? Bangkitnya manusia ekonomi. Untuk waktu yang sangat lama, pemikiran keagamaan membentuk landasan masyarakat barat. Pandangan agama tentang moral dan etika adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan arus utama. Namun, selama beberapa abad terakhir, agama telah menurun. Ketidakpuasan massa yang semakin meningkat selama ratusan tahun, karena mereka menganggap ulama sebagai orang munafik, penyebab pertikaian, dan agama sebagai irasional dan anti-ilmiah. Ketidakpuasan seperti itu, sebagian besar, dapat dimengerti. Alkitab memiliki banyak pernyataan yang dipertanyakan yang tampaknya bertentangan dengan sains, dan konsepnya tentang Tuhan sebagai satu dan tiga telah lama menjadi gaduh. Islam, pesaing utamanya, hanya dilihat sebagai agama yang menindas dan radikal, sebagian karena tindakan para ekstremisnya. Selain itu, erosi bertahap moral dari para pemimpin agama. Akar transformasi ini di Barat dapat ditelusuri kembali ke abad ke-12 di mana susunan Kristen telah menyaksikan transformasi mendalam dari sistem nilai-nilainya. Tabu agama, terutama tentang uang, berangsur-angsur terkikis. Memang, sepanjang abad pertengahan, kontroversi besar seputar riba, bunga, di Barat dianggap oleh sejarawan kontemporer seperti sakit kerja kapitalisme. Sejarawan Jacques Le Goff menyoroti perlawanan kuat gereja, yang didukung oleh para skolastik, terhadap gelombang riba, melipat gandakan kutukan dan larangan sejalan dengan penggunaannya yang berkembang di masyarakat. Seiring waktu, praktik meminjamkan dengan bunga secara bertahap dimaafkan dan ditoleransi, asalkan menghormati bentuk dan batasan tertentu. Sayangnya, otoritas moral gereja dirusak oleh dekadensi moralnya sendiri. Pendeta tinggi hidup dalam kemewahan sambil menasihati umat beriman untuk kemiskinan. Pengadilan gerejawi masih mengutuk riba, tetapi gereja diperkaya dengan menjual indulgensi. Mereka melakukan ini dengan melonggarkan kutukan agama atas bunga, dan memberikan kesempatan bagi si lintah darat untuk mendapatkan kembali keselamatan pribadinya dengan membayar penebusan dosa. Dengan kata lain, para proto-kapitalis ini mengkomodifikasi pintu masuk ke surga dengan imbalan beberapa koin emas.
Sedikit demi sedikit, moralitas yang lebih fleksibel merangkul semua fungsi dan kondisi masyarakat. Gereja sendiri dengan demikian mengakomodasi kapitalisme barat yang baru muncul, dan memanfaatkannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan finansialnya. Yang perlu dipahami adalah pergeseran paradigma mentalitas. Dengan berkembangnya aktivitas riba, bukan hanya kelas baru yang lahir, melainkan muncul subjek manusiawi dan ekonomi baru, yang menggerogoti fondasi peradaban abad pertengahan. Fase kedua dalam perkembangan teori ekonomi kita yang merusak adalah penegasan kepentingan pribadi dalam semua penilaian dan sikap kita terhadap orang lain. Memproklamirkan keuntungan pribadi sebagai kekuatan pendorong nyata di balik kebaikan yang nyata terbukti menjadi prinsip utama bagi moralis Prancis seperti La Rochefoucauld atau Jacques Esprit. Menurut penulis ini, kita semua mencari keuntungan pribadi dalam setiap contoh. Bahkan nilai-nilai positif pun sebenarnya egois di hati. Misalnya, dengan menggunakan kelicikan, ketidakegoisan palsu, manusia hanya mencari apa yang diinginkannya sambil mengaku tidak pernah mencoba menarik pujian orang lain. Filosofi paranoid ini melemparkan kecurigaan pada tindakan paling murni dari ketulusan, persahabatan, dan belas kasihan. Semuanya palsu dan semua yang kita lakukan dimotivasi oleh cinta diri. Karena itu, persatuan antara laki-laki didasarkan pada penipuan timbal balik. Manusia yang tulus hanyalah penyamaran, menyembunyikan sifat kemunafikan dan kepalsuannya yang sebenarnya. Para filsuf dan ekonom abad-abad berikutnya, Bernard Mandeville, Adam Smith atau Jeremy Bentham, hanya mengikuti tradisi intelektual yang ditinggalkan oleh para moralis dan pemikir politik. Dalam banyak literatur abad ke-16, bentuk-bentuk baru individualisme disucikan, dan tujuan-tujuan individu berangsur-angsur terlepas dari tugas-tugas kolektif. Sementara agama memberikan ajaran tentang melayani masyarakat, dan berpikir di luar kepentingan pribadi seseorang, dunia baru ini menganggap individu lebih penting daripada kolektif. Namun, pergeseran perspektif ini datang dengan biaya yang sangat besar. Saat kami meninggalkan agama, kami juga menolak landasan moral dan spiritual kami di luar kendali. Tapi bagaimana jika ini adalah sebuah kesalahan? Bagaimana jika agama memang benar? Bagaimana jika moral itu nyata, dan bisa tanpa pamrih? Bagaimana jika spiritualitas itu sah, dan bukan sekadar ilusi diri? Lalu bagaimana rupa Homo economicus? Islam punya jawabannya. Sementara kapitalisme berada dalam pergolakan krisis, yang secara luas dikutuk karena nilai-nilainya yang kasar dan egois, moralitas Islam didorong oleh seperangkat nilai yang sama sekali berbeda. Islam mengakui tanggung jawab ilahi untuk menjaga orang lain, untuk bertindak tanpa pamrih bagi orang lain karena cinta Allah. Ini memungkinkan kita untuk membelanjakan uang untuk hal-hal yang kita sukai, daripada didorong oleh diktum keras, rasionalitas yang mementingkan diri sendiri dan dingin. Faktanya, tidak masuk akal untuk berbicara tentang rasionalitas tanpa mengetahui apa tujuan akhir seseorang. Jika Tuhan tidak ada, maka masuk akal untuk menjalani kehidupan hedonistik, mengejar uang dan memenuhi setiap keinginan dasar yang muncul dalam pikiran. Tetapi jika Tuhan itu ada, maka kita memiliki tujuan, dan kita mengikuti pedoman untuk menciptakan kedamaian lahir dan batin. Memang, jika Tuhan ada, akan sangat tidak rasional untuk menjadi egois dan berpikiran uang, ini menjauhkan kita dari Tuhan dan kepuasan sejati. Jadi, ketika pencipta Homo economicus mengatakan kepada kita untuk bersikap rasional dengan memaksimalkan utilitas kita, mereka gagal untuk mengingat bahwa apa yang terbaik bagi kita didasarkan sepenuhnya pada pandangan kita tentang kemanusiaan adalah. Jika agama itu benar, maka rasionalitas menyatakan bahwa kita harus menjadi orang yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika itu salah, maka tidak ada salahnya menjadi kebalikannya. Hiu pinjaman sebagai psikopat fungsional. Tapi mari kita berurusan dengan kartu saat mereka dibagikan. Kita hidup di dunia ateistik, di mana Homo economicus mencerminkan jalan yang masuk akal dalam pandangan ateistik tentang kehidupan. Tidak ada yang menghentikan kami memenuhi keinginan Anda sesuka Anda, moralitas bagaimanapun juga, adalah ilusi evolusioner. Sayangnya, Homo economicus yang murni egois ini adalah psikopat fungsional. Dengan kata lain, dengan memisahkan ekonomi dari moralitas tradisional, orang dimodelkan untuk bertindak hanya menurut perhitungan biaya manfaat yang melayani tujuan mereka sendiri, orang lain terkutuk.
Keuntungan ekonomi adalah satu-satunya motivasi. Misalnya, jika manusia ekonomi tidak mempedulikan etika atau kesejahteraan orang lain, ia akan berbohong, menipu, mencuri, bahkan membunuh, kapanpun itu demi kepentingan materialnya. Al-Quran menekankan hal yang sama ketika mengatakan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Di dunia sekarang ini, kegilaan adalah pengertian dengan banyak arti. Mereka paling sering menunjukkan perilaku yang memenuhi syarat sebagai abnormal. Tergantung pada konteks, waktu dan lingkungan, mereka dapat berkonotasi hilangnya alasan atau akal sehat, kebalikan dari kebijaksanaan, perilaku marginal atau menyimpang, atau bahkan obsesi. Dalam ayat ini, itu menyampaikan rasa mania. Sama seperti orang maniak yang tidak melihat akibat dari tindakannya, demikian pula mereka yang meminjamkan uang dengan bunga menjadi tidak peduli akan akibatnya. Mereka hanya memperhatikan kepentingan langsung mereka sendiri dan tidak peduli, dan pada kenyataannya secara umum menjadi tidak mampu untuk peduli atas kerugian besar yang mereka lakukan terhadap masyarakat dan dunia pada umumnya. Bunga juga memperkenalkan sentuhan kegilaan karena melemahkan rasa kebaikan dan kebaikan dalam diri manusia dengan membuatnya terlalu asyik mencari uang. Akumulasi kekayaan telah menjadi aspirasi tertinggi bagi banyak individu saat ini. Ini bukan hanya teori. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa Homo economicus hanya merupakan minoritas dari populasi, tetapi minoritas dengan berbagai ciri kepribadian yang tidak biasa, termasuk psikopati. Menurut penelitian, semua subjek seperti itu sangat cerdas, percaya bahwa orang lain harus dimanipulasi untuk tujuan mereka sendiri, sementara tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan mereka. Singkatnya, penelitian ini menemukan orang-orang seperti itu didorong untuk unggul dan mendominasi orang lain, sementara mampu mengendalikan dorongan hati mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan kata lain, Homo economicus adalah anggota prototipikal dari elit sosial dan ekonomi. Anehnya, deskripsi ini sangat cocok dengan sosok rentenir, yang bertindak sebagai personifikasi sempurna dari Homo economicus. Memang, rentenir hanyalah versi ekstrim dari cara kerja bank biasa, membuat Anda terjerat utang demi keuntungan pencetak uang. Kegilaan ini tidak luput dari perhatian. Dalam kemungkinan ekonomi untuk cucu kita, ekonom terkenal John Maynard Keynes menyatakan, ketika akumulasi kekayaan tidak lagi menjadi kepentingan sosial yang tinggi, akan ada perubahan besar dalam kode moral. Kita akan dapat melepaskan diri kita dari banyak prinsip-prinsip moral semu yang telah membebani kita selama 200 tahun, yang dengannya kita telah meninggikan beberapa kualitas manusia yang paling tidak menyenangkan ke posisi kebajikan tertinggi. Cinta uang sebagai milik akan diakui apa adanya, morbiditas yang agak menjijikkan, salah satu kecenderungan semi-kriminal, semi-patologis yang diserahkan dengan gemetar kepada spesialis penyakit mental. Petik 2. Dan dengan alasan yang bagus, rentenir dan psikopat memiliki karakteristik umum yang mengganggu. Mereka tidak memiliki penyesalan atau rasa bersalah atas tindakan mereka, mereka sama sekali tidak khawatir tentang konsekuensi tindakan mereka terhadap orang lain, bahkan jika itu menghancurkan. Memang, banyak ciri kepribadian yang dimanifestasikan oleh mereka terkait erat dengan kurangnya empati mereka terhadap orang lain dan ketidakmampuan mereka untuk memahami dunia mental dan emosional orang lain. Dan mereka yang melakukannya, tidak peduli. Menariknya, psikopat tipikal tidak pernah psikotik. Mereka umumnya bukan korban halusinasi atau ide-ide delusi yang membuat mereka kehilangan kontak dengan kenyataan. Jika manusia ekonomi kita menyakiti seseorang, dia tahu betul apa yang dia lakukan, dan bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Masalahnya, dia tidak peduli. Memanusiakan Homo economicus. Pendukung kuat Homo economicus berpendapat bahwa konsep tersebut memiliki keunggulan kesederhanaan, karena mampu menjelaskan banyak fakta dengan menerapkan sejumlah asumsi terbatas. Namun, abstraksinya merusak utilitasnya. Ada banyak bukti bahwa di semua masyarakat orang bersifat altruistik, dengan amal dan filantropi menjadi fakta kehidupan. Kita harus mengakui bahwa ada dorongan di dalam diri kita yang mendorong kita untuk bermurah hati dan mengambil simpati terhadap sesama kita.
Sekali lagi, Islam berbeda dalam masalah ini karena memberikan gambaran yang jauh lebih realistis tentang sifat manusia. Dari sudut pandang masyarakat, seorang Muslim yang taat hanya boleh berinvestasi dalam investasi pembagian risiko, menjaga jarak dari transaksi berbasis bunga. Ini tidak berarti bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengabaikan kebutuhan kita atau menghindari mencari keuntungan. Namun, Islam mengakui kecenderungan ganda manusia. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, At-Tin ayat 4 dan 5. Menurut Islam, manusia dilahirkan dengan fitrah yang murni dan tidak ternoda, serta kecenderungan fitrah untuk berbuat baik. Namun, dia juga telah diberi kebebasan besar untuk berkehendak dan bertindak untuk membentuk dirinya sesuai pilihannya. Dia telah diberkahi dengan kekuatan dan kualitas alami yang besar untuk membuat kemajuan moral dan material yang tidak terbatas, untuk naik begitu tinggi secara spiritual untuk menjadi cermin di mana atribut ilahi tercermin. Tetapi jika dia menyalahgunakan kekuatan dan atribut yang diberikan Tuhan, dia bisa tenggelam lebih rendah dari binatang dan menjadi penjelmaan iblis. Sederhananya, ayat tersebut menandakan bahwa manusia diberkati dengan potensi besar untuk kebaikan atau kejahatan. Menurut agama, manusia hanya dapat menemukan kepuasan sejati dalam hubungan dengan Tuhan. Agama melangkah lebih jauh secara revolusioner, memotong akar Homo economicus yang materialistis. Itu membuat kepentingan diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana? Karena itu memberitahu kita bahwa kesejahteraan sejati kita adalah kesejahteraan rohani kita. Untuk membina hubungan kita dengan Tuhan, kita harus berusaha untuk mengangkat orang-orang di sekitar kita, untuk melayani ciptaan pencipta kita. Inilah satu-satunya cara untuk maju, sementara kekayaan atau prestise kita tidak berarti banyak dalam analisis akhir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Dengan memanusiakan Homo economicus, Islam menciptakan suasana di mana amal ditempatkan pada tingkat kewajiban. Dengan tetap memperhatikan hak-hak orang lain, ini memastikan bahwa segmen penduduk termiskin tidak kehilangan hak fundamental mereka untuk hidup layak. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Az-Zariyat ayat 19. Padahal, ajaran Islam menekankan perlunya memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, kata Nabi Muhammad SAW, membandingkan peran pemberi dan penerima. Sesungguhnya larangan meminjamkan dengan bunga didahului dengan himbauan yang panjang untuk bersedekah. Ketika seseorang terbiasa membelanjakan hartanya untuk sedekah dan beramal, akan lebih mudah baginya untuk meminjamkan uang tanpa bunga. Kita sudah bisa melihat bahwa Homo Islamicus ini sudah lebih mengutamakan komunitas daripada individualitas. Ini masuk akal, karena manusia pada dasarnya bersifat sosial. Untuk hidup bersama, dia tidak dapat mencapai apapun tanpa kerjasama dan saling membantu. Manusia dikandung seperti organ tubuh yang sama sehingga seluruh tubuh harus merasakan sakit jika ada organ yang menderita ketidaknyamanan. Dan untuk membangkitkan rasa kasih sayang sejati di hati umat manusia, ayat lain dari Al-Quran memerintahkan manusia untuk mengorbankan kepentingannya sendiri demi kebaikan sesamanya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. Al-Imran ayat 92. Semua agama menganjurkan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan mereka yang tidak mengikuti agama apapun bisa sangat dermawan. Tetapi ajaran bahwa seorang pria harus rela mengorbankan apa yang benar-benar dia cintai adalah khas Islam. Memang, ada bahaya-bahaya yang menyertai ketika seseorang memberikan bantuan dan simpati. Pemberi terkadang cenderung menunjukkan kewajiban sementara penerima cenderung mengembangkan rasa rendah diri. Islam, bagaimanapun, menjaga terhadap keduanya. Dia yang mencoba untuk menunjukkan kemurahan hati diberitahu bahwa, dengan melakukan itu, dia kehilangan semua klaim atas jasa di hadapan Tuhan dan bersalah atas dosa yang keji. Islam mengarahkan bahwa sejauh mungkin, bantuan individu harus diberikan dengan cara yang tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri.
Islam menekankan bahwa baik pemberi maupun penerima tidak boleh digerakkan oleh motif yang lebih rendah dan merendahkan. Sampai baru-baru ini, para peneliti dari berbagai disiplin ilmu hampir semuanya berusaha menjelaskan esensi kehidupan dengan mengikuti doktrin materialisme ateis. Tetapi dalam konteks krisis kapitalisme, sebuah visi baru yang radikal tentang sifat manusia muncul dari agama, yang menjanjikan untuk merevolusi cara kita mengatur hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan selama beberapa abad ke depan, yang didasarkan pada kebaikan dan tidak mementingkan diri sendiri, bukan daripada memaksimalkan utilitas kita sebagai konsumen dan keuntungan sebagai produsen. Homo economicus melawan Homo Islamicus. Apa yang bisa Homo economicus katakan kepada Homo Islamicus ini? Yang terakhir akan dengan senang hati Anda izinkan masuk ke rumah Anda, mantan Anda akan mengajari anak-anak Anda untuk menjauh. Namun, model ekonomi kita didasarkan pada Homo economicus psikopat. Apakah mengherankan jika kita berubah menjadi mesin pencari kesenangan yang tidak berperasaan? Apakah mengherankan bahwa masyarakat sedang retak, satu terhadap yang lain, semua dalam mengejar uang? Kami diberi modal sebagai Tuhan kami. Setiap kelas, setiap kelompok, sekarang berjuang satu sama lain dalam perjuangan Darwinian untuk eksistensi. Di mana tempat untuk cinta, simpati, pengorbanan diri? Seharusnya jelas sekarang bahwa sistem ekonomi tidak dapat dimodelkan melalui lensa matematis murni dan berhati dingin. Ilmu ekonomi adalah ilmu moral yang unsur terpentingnya adalah niat pelaku ekonomi. Jika pemerintah, dipandu oleh buku catatan kapitalis, mengubah struktur insentif masyarakat agar selaras dengan asumsi bahwa sifat manusia itu egois, maka dapat dipastikan bahwa manusia akan mulai bertindak persis seperti itu. Homo economicus dengan demikian adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Semakin kita mengikuti model seperti itu, semakin kita menjadi itu. Namun, jika kita menghindari pemodelan masyarakat sebagai kumpulan psikopat yang longgar, maka kita sekali lagi memberikan ruang bagi umat manusia untuk bernafas. Kami kemudian dapat membuat sistem yang memungkinkan perolehan kekayaan, sementara memiliki mekanisme untuk memastikan distribusi yang adil. Kami mengizinkan ketidaksetaraan masyarakat yang tak terhindarkan sambil mempromosikan filantropi. Kami mengizinkan pemberian pinjaman, sementara melarang pencatutan. Sistem ekonomi Islam melakukan hal ini, dengan keseimbangan sempurna antara pencapaian individu dan tanggung jawab kolektif. Ini menghilangkan keuangan berbasis utang sambil mempromosikan keuangan ekuitas. Ini memberi kita pajak kekayaan marginal, sementara menjanjikan hadiah ilahi untuk amal. Ini memastikan bahwa barang-barang nasional dinasionalisasi, dan bahwa pasar tetap diatur tanpa campur tangan yang tidak semestinya. Adapun individu, itu memberikan struktur insentif moral dan spiritual yang mengajarkan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita kepada orang lain sebelum kita mulai mengadvokasi hak-hak kita. Dengan demikian, sistem makro pemerintahan yang dermawan selaras dengan sistem mikro kebajikan individu, menghasilkan dunia di mana manusia diperbolehkan menjadi manusia. Dunia seperti itu adalah dunia yang lebih baik. Tetapi apakah Homo economicus akan menerimanya dengan senang hati, masih harus dilihat.